Kayak gini aja kali ya. Jadi aku bisa coret-coret di pinggir. Sebentar. Annotate. Pas dulu. Nah, Ini agak salah kekecilan sih, Mas. kecilannya. Tapi sebenarnya Eh, kalau nanti di upload YouTube jadi kelihatan loh. Nah, ini. ya, segini boleh. Nah, jadi kemarin itu kan kita terakhir bahas edge focusing itu diibaratkan sebagai lensa ya. Edge at focusing atau fringe field itu diibaratkan lensa. Jadi lensa itu yang diasumsikan bentuknya kayak ini, jadi dia bisa ah, T gitu, sorry, gini. Ini tuh T, dan itu aksial. Jadi kita ngomongin yang aksial doang dulu di sini, nanti yang radial juga nyusul. Jadi lensa itu bisa mengubah di sini ya, di region yang sangat sempit ini, mengubah DZDL. Jadi yang di sini DZDL-nya 0, tidak ada perubahan Z terhadap L, di sini ada perubahan Z terhadap L. Ya intinya mengubah gradien eh, gerak ya tangensial lah ya, atau aslinya kadang-kadang bisa disebut longitudinal, terserah lah ya. Kalau longitudinal berarti maksudnya arah gerak partikel, kalau tangensial maksudnya kita di koordinat koordinat silinder gitu terhadap eh gradien kok tangensial, aksial yang ini ya, Z dulu ya, aksial terhadap tangensial atau longitudinal. Nah jadi kan di yang di atas tadi itu, di penurunan di bab sebelumnya itu, eh ininya apa, fringe field mengakibatkan perubahan, ini yang kecil apa, mengakibatkan perubahan ini DZL, dia DZ di titik di kanan ini L1 misalnya, L1 kebalik, di L2 dulu dikurangi L1. Nah, jadi kita pengen menuliskan ini dalam bentuk matriks. Bentar. Dalam bentuk matriks. Berarti yang berubah cuman DZDL-nya ya. Nah, ini kalau kita tahu perubahannya itu sebesar V. Oke. Dan V, kalau dilihat dari sini, ini tuh tingginya Z, ini adalah fokusnya. Berarti tan V sama dengan Z per L. Atau kalau Z per F, nggak kelihatan ya. Bentar, tak ganti tan V sama dengan Z per F. Ya, positif ya. Nah, jadi, apa namanya, kalau untuk sudut kecil, ini bisa ditulis I mendekati. Nah, kita mau menyatakan dia eh, dalam bentuk matriks. Jadi kalau dilihat dari bagian sini, posisinya kan nggak berubah ya di titik ini ya. Jadi kita ambil itu yang kita cuplik cuma bagian kecil ini. Jadi Z konstan dan Z aksen berubah. Z aksen. Z aksen itu DZDL. Jadi berubahnya sebesar apa? Sebesar V. Oke. Jadi Z aksen berubah, atau
Z aksen final ya, F. Sama dengan Z, nah, Z inisial, inisial, Z aksen inisial, tambah. Jadi, hmm, tambah apa perubahannya sebesar V, tambah kita tahu V sama dengan Z per F. Z inisial, aksen tambah Z inisial. Jadi, persamaannya dalam bentuk matriks itu sama dengan satu karena dia nggak berubah, dia nol, ya kan? Ditulis dulu. Z nol, Z inisial, Z aksen. Nah, ini dia bagian sini cuma karena nggak berubah berarti ya ZF sama dengan satu kali ZI. Yang sini sama dengan 1 per F kali ZI tambah satu kali ZI aksen. Jadi fringe field itu 100% nulisnya kayak gini. Nih, ini asumsinya fringe fieldnya sangat tipis ya, tapi eh, kalau karena- jadi abrupt itu perubahan perubahan medan magnetnya itu sangat tiba-tiba. Kalau kenyataannya kan mesti gradual ya. Kalau gradual sebetulnya ya nggak 100% kayak gini. Oke. Jadi eh, ya, ya bagian fringe field cuma kita bisa nyatakan murni seperti ini. Jadi tinggal next tentukan F-nya kayak gimana dan F-nya kayak gimana bisa dilihat di atas kaitannya dengan radiusnya sama nilai theta. Dengan theta itu seberapa slanted ya, seberapa miring medan apa magnetnya itu, potongan magnetnya seberapa miring. Kalau apa namanya, sama tergantung jari-jari eh, magnetnya, jari-jari sektor magnet. Di sini ada yang mau ditanyakan, jelas? Jelas, Mas. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita punya satu sektor, sektor itu kan terdiri dari satu straight. Nah, ini slantednya gimana? Aku nggak bisa gambarnya ya. Ini kalau 90 derajat itu kayak gini. Nah, dia positif itu kayak gini. Jadi ini, oke, bisa dilihat ya yang sini dibuang. Nah, jadi kalau satu sektor itu kan dari sini, eh, yang pakai warna lain, dari sini sampai sini kan, satu sektor. Jadi partikelnya akan ngalamin bagian A, kemudian bagian B, bagian C, bagian D. Jadi ada fringe field, terus magnet, magnet belok ya, terus fringe field lagi, kemudian straight. Nah, jadi bisa dilihat di sini, ini bagian fringe field, magnet, fringe field lagi, kemudian straight. Nah, dan ini bisa karena aturan perkalian matriks itu asosiatif, maka kita bisa langsung tuliskan kayak gini. Ya, jadi eh, karena, karena dia kita bisa kalikan mana dulu gitu. Jadi kita bisa kalikan ini dengan ini dulu, terus ini dengan ini tanpa mempertimbangkan ini ya. Terus dapat, terus dikalikan lagi hasilnya, dapatlah persamaan ini. Dengan M1 satu kayak gini, M1 2 ini tinggal tinggal dikalikan.
nggak terlalu repot. Nah, tadi kriteria stabilitasnya sama ya, tetap kayak seperti bab sebelumnya. Wah, jujur saya lupa ini dulu dapatnya gimana ya. Perlu perlu ngecek lagi nanti. Eh, sehingga M11 tambah M12 itu ini dapatlah persamaan ini. Nah, terus ini ini kalau kita mau nyatakan dengan R dan tan. Jadi tadi ini kan ini masih dalam bentuk F ya. Kita nggak tahu F-nya itu berapa untuk suatu magnet. Ini kita bisa tahu spesifikasinya dari ininya aja apa namanya radiusnya dan juga seberapa slanted, seberapa miring potongan magnetnya. Terus kita pakai aturan keliling ya. Nah, kita bisa beroleh fokusnya sama dengan ini. Jadi fokus sekarang tergantung pada panjang magnet. Nah, cuman surprisingnya ya kalau menurut saya, ternyata fringe field itu nggak tergantung sama indeksnya. Eh, oh ya fokus sorry, fokus itu nggak tergantung sama field index, sama nggak tergantung sama kuat medan magnetnya ternyata ya. Nggak tahu. Maksudnya Ini untuk mungkin kasus karena edge asumsinya focusing. sangat tipis. Hah? Gimana? Maksudnya untuk kasus edge focusing. Ya, ya fringe field kan itu. Iya, Edge iya. focus itu jadi medan pembelok, pemfokus di bagian situ itu tidak tergantung pada kuatnya berapa. Untuk menghitung kestabilan osilasi betatronnya gitu. Ya, ya saya kira ngaruh itu kan, maksudnya makin kuat medan magnet akan kayak gimana. Tapi mungkin sebetulnya ngaruh, cuman karena ini ada asumsi-asumsi tertentu yang bikin dia itu jadi nggak kelihatan pengaruhnya. Sama field indexnya juga nggak ngaruh di sini. Jadi kalau dilihat di persamaan di atas ini field index cuman di bagian M. Di sini nggak ada field indexnya. Oke. Ya asumsinya mungkin nggak tahu juga. Nah, dan ini eh, osilasi betatronnya kita hitung pakai persamaan ini. Ini karena ini tadi fase ya, jadi N kali tam- jumlah fasenya berapa dia lewat yang dia sudah lewati dibagi 2 pi. Jadi kalau apa namanya kelipat ya yang jarang lah ya maksudnya. Ya tergantung sigmanya di sini berapa. Satu putaran itu dia nak berubah fasenya berapa itu terus dihitung pakai ini. Kita bisa dapat apa namanya frekuensi. Kan frekuensi itu kan jumlah getaran per 1 detik lah ya. Ini jumlah osilasi naik turun per satu putaran. Jadi jadi gerakan naik turunnya berapa kali untuk satu putaran. Oke. Oh iya ini di atas untuk kasus zero gradient ya. Nah, jadi kan harusnya kalau zero gradient kalau di medan kalau kita ambil komponennya itu aksial logikanya kan tidak ada pemfokusan sama sekali gitu. Ya kan? Jadi persamaannya kan kayak gini toh. D kuadrat Z dt kuadrat sama dengan N kuadrat ini minus N ih, minus N omega kuadrat Z. Jadi kalau N-nya sama dengan nol, ya dapatnya dz kuadrat dt kuadrat sama dengan nol. Tidak ada gaya pemulih gitu. Tidak ada gaya pemulih berarti tidak ada focusing kan. Nah, jadi di sini focusing 100% diambil oleh edge focusingnya, diambil oleh fringe field gitu. N sama dengan nol itu berarti medan magnetnya uniform ya, di dalamnya magnet yang pembelok tadi itu apa namanya tidak ada variasi medan magnet rata gitu uniform meskipun benar-benar uniform sebenarnya nggak mungkin. Nah tapi begitu keluar uniformity-nya hilang ada perubahan tadi fringe field nah, akhirnya muncullah focusing. Jadi untuk desain zero gradient synchrotron
peran dari focusing aksial 100% diambil oleh apa namanya? Diambil oleh edge focusing, diambil oleh fringe field-nya. Nah, bagaimana dengan radial? Nah, kalau radial dia meskipun zero gradient, n-nya sama dengan nol, tetap ada gaya pemulih. Oke. Jadi gaya pemulihnya ya kayak gini ya, n-nya diset sama dengan nol, jadi super R kuadrat X. Hasilnya ya ini, kita ambil solusi dari beraosilasi harmonik, dapat ini, terus kita tentukan A dan B-nya seperti apa dengan syarat awal, sehingga diperoleh persamaan ini. Ya, ini sama kayak tadi, nggak terlalu ribet. Terus ini perkalian matriks kayak tadi, beda dengan yang tadi ya. Di sini karena untuk eh, radial focusing itu kalau n-nya sama dengan nol, dia itu masih ada pemfokus, jadi otomatis mayoritas konten dari matriksnya nggak nol atau satu, kayak kasus aksial tadi. Jadi sebenarnya masih sama. Ya dapat ya intinya sama lah maksudnya. Jadi jadi sebetulnya kalau zero gradient itu malah radial focusingnya itu jadi kuat banget gitu. Dan kita nggak perlu, jadi intinya gini, kalau seandainya focusing dari aksialnya itu positif, fokusnya itu positif, berarti kan radialnya negatif. Jadi intinya zero gradient itu bisa berjalan karena di bagian aksial, ini aksial ya, aksial, magnet, sektor ya, maksudnya sektor bukan magnet ya, sektor magnet tidak berperan. Terus focusing dari fringe field. Nah, untuk radial, sektor magnet fokus ya. Ya fokusnya kuat karena sama dengan nol. Jadi frekuensinya besar gitu. Jadi bisa dibayar nanti dulu sebentar. Terus fringe field difokus. Nah, tapi kalau ini karena ini sektor magnet itu fokusnya kuat, fokus sih sebetulnya ya, apa ya istilahnya ya? Gaya pemulih lah ya. Atau gaya pemulih maksudnya. Nah, gaya pemulihnya kuat meskipun fringe fieldnya difokus karena kita mau fokusin pakai yang untuk aksial, dia nggak masalah gitu. Jadi maksudnya untuk n sama dengan nol untuk sinkrotron itu bisa jalan karena ya kasusnya seperti ini. Nah, kok bisa kuat itu bayangin kan kalau kita pakai pegas ya. Pegas itu gaya pemulih kuat. Kalau K besar kan, K konstanta pegasnya itu gaya pemulih ya. Jadi frekuensinya kan super 2 pi atau omega lah ya. Mana? Jadi omeganya K per M. Jadi kalau frekuensi itu kalau K-nya makin besar frekuensi naik. Nah, kalau K-nya besar berarti kan makin sulit dia untuk dipindah. Sama kayak ini kalau frekuensinya makin naik berarti dia makin sulit untuk digeser kan. Padahal frekuensinya berbanding terbalik dengan N. Bukan berbanding minus linear apa anti linear apa namanya. N-nya makin besar dia makin kecil. Jadi ketika N-nya sama dengan nol dia malah besar. Kalau N-nya minus lebih bagus lagi. Jadi maksudnya gaya pemulihnya kuat itu. Makin makin gampangnya plot mungkin ya istilahnya plot plot potensial versus posisinya dia makin gede gitu. Ini X, ini V. Jadi dia partikelnya makin susah em, untuk nyeleweng dari lintasan yang stabil.
Nah, karena itu kita bisa dapat desain ini bisa dipakai gitu. Jadi murnilah aksial itu kita buang dari sektor magnetnya 100% dari Fringe field. Sementara defocusing nggak masalah di bagian radial karena focusingnya lumayan kuat di sektor magnetnya. Kurang lebih kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Eh, belum ada, Mas. Oke. Ini udah tinggal 3 menit ya. Nanti tak bikin baru dulu ya. Oke, Mas. Di sini kita habis lanjut ke resonansi. Oke. Stop dulu ya.